Halo Medikers. Sebagai salah satu negara dengan kekuatan yang besar, China terus berupaya melebarkan sayap dengan merangkul negara-negara tetangga melalui proyek kerjasama. Negara kaya seperti Brunei Darussalam pun tak luput dari daftar rekan kerja China. Lantas proyek seperti apa yang dikerjakan bersama oleh China dan Brunei Darussalam? Mari kita bongkar. Brunei Darussalam termasuk negara kaya dengan luas wilayah yang tergolong kecil. Wilayah Brunei terbagi atas dua wilayah, yakni Kuala Belait di barat dan Temburong di timur. Kedua wilayah ini terpisah oleh negara bagian Sarawak Malaysia. Berdasarkan kedua wilayah, bentang alam di Brunei pun terpisah antara timur dan barat. Bagian barat terdiri dari daerah Tutong, Belait, dan Brunei, di mana sebagian besar wilayah ini berupa dataran rendah dan rawa. Namun, terdapat sedikit perbukitan di area selatan. Selain itu, bagian barat juga dialiri 3 sungai, yakni Sungai Tutong, Sungai Belait, dan Sungai Brunei. Sedangkan bagian timur merupakan daerah Temborong yang didominasi oleh area perbukitan dan dataran tinggi. Daerah timur juga dialiri sungai, yakni Sungai Temborong dengan anakan sungai lainnya. Kedua wilayah di Brunei ini tidak terhubung jalur darat. Semua koneksi yang terjalin antara wilayah timur dan barat harus melalui daerah Limbang di Malaysia. Kondisi ini tentu menguntungkan bagi negara Malaysia, tetapi tidak bagi Brunei. Wilayah negara Brunei yang terpisah menjadi 2 bagian menyebabkan fondasi perekonomian yang buruk. Hal ini mirip dengan yang pernah terjadi di Maldives. China lalu hadir dan menghadiahi Maldives sebuah jembatan lintas laut senilai 2,9 triliun rupiah. Jembatan sepanjang 2 km ini menghubungkan wilayah ibu kota dengan bandara yang berada di Pulau Fulbulé. China merupakan negara yang memiliki kekuatan infrastruktur yang tidak diragukan kualitasnya. Negeri tirai bambu ini telah membangun sejumlah jembatan penyeberangan laut yang menakjubkan, baik dari segi konstruksi, durasi pembangunan, maupun kualitas infrastrukturnya. China bahkan telah melampaui sebagian negara di Eropa dan Amerika Serikat. Melihat kesuksesan China, Brunei pun tertarik dengan gagasan serupa. Jika jembatan lintas laut dapat dibangun di Teluk Brunei, maka waktu tempuh antara wilayah barat dan timur Brunei bisa menjadi jauh lebih singkat. Hal ini tentu mampu mendorong perkembangan perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, Brunei lantas meminta bantuan China untuk membangun jembatan lintas laut yang menghubungkan wilayah bagian timur dan barat. Pihak China menyambut baik rencana pembangunan dengan bersedia membangun jembatan penghubung 2 wilayah. Pemerintah Brunei dan China pun menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan jembatan dengan nilai investasi sebesar 380 juta dolar Amerika Serikat. Jembatan Temburong atau Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin adalah proyek infrastruktur terbesar di Brunei. Jembatan sepanjang 30 km ini merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Oleh China State Construction Engineering dan Dalim, sebuah perusahaan asal Korea Selatan. Mega proyek berupa jembatan gelagar kotak dan kabel panjang ini rampung pada tahun 2019 dengan menelan biaya konstruksi sebesar 1,6 miliar dolar Brunei atau 17 triliun rupiah. Pada 17 Maret 2020, jembatan ini dibuka bersamaan dengan maraknya kasus pandemi COVID-19. Saat itu, negara Brunei melarang sebagian besar orang asing untuk memasuki negaranya, serta melarang sebagian besar penduduk untuk bepergian ke luar negeri. Meski telah dibuka pada bulan Maret, namun pemberian nama kepada jembatan ini dilakukan 4 bulan setelahnya. Bertepatan dengan ulang tahun Sultan Hassanal Bolkiah ke-74, pada 14 Juli 2020 jembatan ini dinamai Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Penamaan ini dilakukan untuk menghormati mendiang sang ayah bernama Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadid, yang juga dikenal sebagai arsitek Brunei modern. Kini, Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin telah berdiri kokoh dan menghubungkan Mengkubau dan sungai besar di daerah Brunei Muara dengan Labu Estate di daerah Temborong. Jembatan ini juga menjadi satu-satunya infrastruktur yang menghubungkan wilayah barat di Brunei dengan Timborong. Hadirnya jembatan ini memungkinkan para penduduk untuk melakukan perjalanan antar 2 wilayah tanpa harus melalui Malaysia. Waktu tempuh antar 2 wilayah pun menjadi sangat singkat. Dari 2 jam waktu tempuh menjadi 15 menit saja.
Bukan hanya jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, China juga telah membangun jembatan Pulau Muara Besar di Brunei. Jembatan sepanjang 2.680 meter ini menghubungkan Pulau Muara Besar di Teluk Brunei dengan dataran utama Brunei. Jembatan ini membentang melewati Serasa di daerah Brunei Muara. Sesaat sebelum jembatan Pulau Muara Besar dibangun, beredar isu mengenai sejumlah insinyur Amerika yang terus mendiskreditkan China melalui berbagai media. Mereka meyakini bahwa China tak akan mampu membangun dua jembatan penyeberangan laut di negara yang sama. Bahkan jembatan lintas laut di Brunei diprediksi akan gagal. Karena demikian, China mampu membuktikan bahwa pandangan mereka salah. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 2015, 1 tahun setelah jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin mulai dibangun. Namun jembatan ini rampung lebih cepat, yakni pada tahun 2018. China Harbour Engineering Co. Limited adalah perusahaan yang dipercaya untuk menyelesaikan proyek dengan memakan biaya sebesar 260 juta dolar Brunei atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Jembatan Pulau Muara Besar kini menjadi bagian dari infrastruktur darat yang melayani arus kilang minyak bumi di Pulau Muara Besar. Jembatan ini juga merupakan bentuk penanaman modal asing dari China. Brunei Darussalam dan China memiliki hubungan yang berlangsung selama ribuan tahun. Sejarah mencatat bahwa hubungan kedua negara telah terjalin sejak 2000 tahun yang lalu. Pada awal dinasti Han, Brunei dan China mulai terhubung melalui perdagangan. Dinasti Han merupakan dinasti kekaisaran Tiongkok yang kedua. Dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad dan dianggap sebagai era keemasan dalam sejarah Tiongkok. Sejarawan juga mengatakan bahwa abad ke-13 dan 14, para pemukim Tionghoa dan provinsi Fujian datang ke Borneo dan bermukim di wilayah yang kini disebut dengan Brunei. Hubungan kedua negara semakin membaik. Lalu pada abad ke-15, Sultan Brunei, yakni Abdul Majid Hasan, berkunjung ke China. Namun dalam kunjungannya, Abdul Majid Hasan meninggal dunia. Saat itu, Kaisar Tiongkok telah mengupayakan berbagai cara untuk menolong Sultan, namun nihil. Sultan Abdul Majid Hasan lalu dimakamkan melalui sebuah upacara pemakaman kerajaan di Nanjing. Makamnya pun dijadikan sebagai simbol hubungan baik antara Brunei Darussalam dan China hingga saat ini. Di era modern, hubungan kedua negara renggang sejak Brunei Darussalam menjadi bagian dari protektorat Britania. Kerenggangan ini terasa sejak awal abad ke-19 sampai Brunei meraih kemerdekaannya secara resmi pada 1 Januari 1984. Lalu pada 30 September 1991, Brunei sah menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara dan mulai membangun hubungan diplomatik dengan China. Nah, itu tadi ulasan mengenai mega proyek kerjasama antara Brunei Darussalam dengan China. Menurut kamu bagaimana, Medikus?